Kembali lagi bareng kita di sini. Podcast yang kedua ada narasumber kita yang paling keren nih. Siapa? Boleh dikenalin dong namanya? Oke, halo guys, kenalin nama aku Ahmad Fauzi Mansur dari program studi Teknologi Hasil Perikanan semester 5. Di sini aku sebagai salah satu pengurus pengurus Ormawa di FPK. Oke. Terima kasih banyak nih Fauzi bisa nyempetin waktunya buat podcast FPC yang kedua. Oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih teman-teman terkait diversifikasi. Nah, jadi di THP sendiri kan ada matkul yang namanya diversifikasi. Nah, pada hari ini kita akan mengulas lebih dalam tentang diversifikasi. Nah, buat Fauzi nih, aku mau tanya-tanya dong tentang pengalamannya di matkul diversifikasi yang berkaitan dengan FPC juga tentunya. Oke, menurut Fauzi nih, sebenarnya yang dimaksud dengan diversifikasi itu apa sih? Oke, diversifikasi ya. Diversifikasi itu kan dari artinya sendiri udah keanekaragaman. Jadi kalau misal disambungkan dengan diversifikasi hasil perikanan berarti mencakup terkait keanekaragaman dan berbagai jenis olahan yang berasal dari hasil-hasil perikanan. Contohnya apa saja? Mungkin yang banyak kita temui itu kayak sirip mangrove, terus cookies, habis itu mungkin kayak ada stick dari tulang ikan, tepung ikan kayak gitu. Nah, itu udah merupakan salah satu contoh diversifikasi kayak gitu, guys. Nah, terus kalau mengapa ya? Kayak aku tuh sering dengar diversifikasi, terus di FPC juga kita mengembangkan diversifikasi. Nah, kenapa sih diversifikasi ini penting banget untuk dilakukan? Gitu. Oke, berarti ini lebih kayak ke tujuan dan pentingnya diversifikasi ya? Iya. Kalau tujuan dan pentingnya diversifikasi itu ada banyak, guys. Jadi biasanya yang paling utama tentunya meningkatkan perekonomian. Jadi perekonomian masyarakat ini, terutama masyarakat pesisir atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan, itu bisa kita naikkan melalui diversifikasi ini, guys. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak semisal limbah-limbah tulang ikan atau mungkin limbah-limbah jeroan, kepala ikan dan sebagainya yang tidak terpakai itu nanti bisa diolah menjadi berbagai produk yang bisa kita jual. Nah, seperti itu. Jadi buat FPC ini sendiri juga pas banget ya kita ini diversifikasi karena notabene kan FPC ini kita mengembangkan tentang produk-produk hasil perikanan atau mungkin hasil samping perikanan yang kurang memiliki nilai tambah gitu ya, Fauzi. Oke, terus selama kepemimpinan FPC nih produk-produknya, diversifikasinya apa aja yang udah pernah dibuat sama timnya, apalagi yang tim R&D-nya FPC yang tahun ini keren banget kan. Mereka itu aku dengernya pernah buat kayak apa ya, cookies dari ikan. Nah, itu bisa dijelasin dong Fauzi lebih jelasnya. Oke, buat produk-produk dari FPC tahun ini tuh ada banyak banget, guys. Karena di broker produksinya FPC itu ada 5 buat yang tahun ini. Nah, dari 5 ini yang paling mungkin identik dengan kepengurusan atau periode tahun ini itu ada 2. Yang pertama ada cookies 3 varian, yakni matcha, strawberry, sama coklat. Terus ada fish pocky atau kita taunya kayak pocky yang jajan stick itu ya. Nah, itu kita buat stick dari tepung ikan nila seperti itu, guys. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat meningkatkan nilai gizi. Nah, kan kita sering nih lihat kayak makanan-makanan cemilan-cemilan yang biasa dikonsumsi anak-anak. Tapi kita sadar dari situ tuh kayak nilai gizinya tuh masih kurang gitu loh. Nah, di situ tuh kita memiliki kesadaran dan keinginan untuk gimana sih caranya biar cemilan-cemilan ini tuh bisa dikonsumsi anak-anak dan secara langsung juga bisa memberikan manfaat kesehatan buat mereka kayak gitu. Untuk produk yang lainnya ada banyak, ada kayak dimsum, terus kemarin ada bola-bola udang dan produk-produk lainnya kayak gitu. Kalau disebutin banyak sih, guys.
Oke, tadi kan beberapa produk dari FPC udah disebutin. Salah satunya cookies, terus eh Foki ya, Fauzi. Iya, benar. Terus ada biasanya tuh aku denger-dengar ada sambal juga, sambal tongkol sama sambal cumi. Nah, itu. Aku mau tanya nih ke Fauzi, selama kemarin produksi dan juga udah menjual beberapa produknya, dari banyaknya produk itu yang paling recommended apa ya, dan mungkin bisa berkelanjutan untuk FPC di tahun-tahun selanjutnya. Oke. Ini berarti produk FPC ya? Iya, Apa boleh produk luar juga? produk FPC aja. Oke, produk FPC aja guys. Nah, untuk produk FPC yang kira-kira paling recommended buat diterapkan di masyarakat dan juga bisa menjadi peluang ekonomi. Kalau dari aku sih, menurutku ya, itu sambal sih. Ngelihat masyarakat Indonesia itu kayak identik banget dengan sambal. Nah, kemarin kita itu produksi sambal cumi sama sambal tongkol. Nah, mungkin dua produk itu yang gampang mungkin bisa dibilang agak gampang ya, gampang dibuat dan juga gampang diterapkan serta gampang diperjualbelikan juga karena pasarnya sangat luas jika di Indonesia. Kemudian untuk yang fish pocky dan cookies ikan nila, menurutku bisa menjadi peluang ekonomi, tapi kalau ngelihat pasar lebih ke sampai itu aja sih, pemanfaatan di tepung tulang ikannya, karena kalau produk jadi sampai cookies dan poke itu masyarakat Indonesia itu kayak, hah, masa iya sih ini dari ikan? Kadang itu masih nggak percaya guys. Jadi kita pasarkan dulu bertahap, dari tepungnya dulu, tepung tulang ikan atau mungkin tepung dari daging ikan. Ketika masyarakat udah mulai kenal dan sebagainya, baru kita coba pasarkan di produk jadinya, kayak di cookies ikan nila dan fish pocky-nya tadi, kayak gitu. Oke, keren banget ya. FPC ini emang keren banget sih. Tahun 2025 bisa produksi banyak banget, terus menjual beberapa produk diversifikasi yang menurutku belum dikenal banyak orang, tapi banyak juga peminatnya. Nah, menurut Fauzi sendiri nih, untuk yang produksi tadi, peran mahasiswa sendiri tuh gimana? Kayak lebih aktif kah? Atau mereka lebih antusias dalam membuat proses produksi kayak gini? Oke, kalau peran dari mahasiswa sendiri, karena kita kan udah banyak teori ya guys di kelas, sudah diajarin begini begitu dan sebagainya, kita udah menyerap banyak ilmu dan otomatis secara langsung kita harus bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dapat. Jadi peran mahasiswa sendiri baik di FPC maupun di luar itu sangat penting dan krusial sekali. Kalau di FPC oke lah, mungkin kita bisa belajar dan sebagainya. Tapi kalau di luar, aku tuh pernah kayak survei gitu sama anak-anak FPC ke suatu desa, dan di situ kami mendapati suatu permasalahan, bahasanya kayak masyarakat desa itu sebenarnya punya potensi alam yang banyak, tapi mereka nggak tahu harus diapain. Dan disitulah kita sadar kalau ternyata ilmu-ilmu yang kita dapat di perkuliahan itu bisa berguna banget bagi mereka kalau kita ajarkan dan kita terapkan ke mereka, kayak gitu. Keren banget pokoknya FPC 2025 ini kita bisa sampai mempengaruhi masyarakat loh teman-teman buat mengolah produk perikanan ini. Nah, tentunya nih teman-teman, pasti produk-produk baru kayak gini pastinya memiliki tantangan kan. Nah, kalau menurut Fauzi sendiri nih, tantangan yang paling besar apa selama kita FPC ini memproduksi produk-produk hasil perikanan? Oke, kalau tantangan mungkin lebih banyak tantangan di masyarakat sih, karena kalau di mahasiswa sendiri kita udah sering diajari, udah sering baca-baca jurnal, udah sering baca-baca penelitian dan sebagainya. Jadi kayak kita tuh udah tahu gitulah kayak manfaat dan apa sih dampak positifnya kalau kita ngelakuin ini. Sedangkan kalau di masyarakat mereka itu kayak kurang sadar dan kurang tahu kayak apa dampak positifnya ketika kita melakukan diversifikasi hasil perikanan. Kayak yang tadi tak ceritain terkait aku dan beberapa FPC yang udah survei. Di situ kan aku menyebutkan kalau ada beberapa permasalahan dan ketidaktahuan masyarakat terkait bagaimana cara pengolahan hasil samping perikanan. Nah,
Pertama, masalah yang aku temui terutama di masyarakat ya, itu stigma negatif masyarakat tentang hasil-hasil perikanan. Itu kayak mereka itu masih mikir, oh baunya amis, oh nggak enak dan sebagainya. Nah kayak gitu. Nah di situ kita mencoba solusinya, kita mencoba menghadirkan produk-produk yang dimana mengandung hasil-hasil perikanan tapi apa ya, gak amis gitu lah istilahnya. Iya. Gak amis. Nah terus yang kedua itu ilmu sih, kan kita di kuliah udah dapat banyak ilmu, sedangkan di masyarakat mereka itu nggak tahu kayak hasil-hasil perikanan tuh yang tidak terpakai harus dimanfaatkan dan bagaimana cara memanfaatkannya kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ya pemasarannya sih, kayak tadi harus melawan stigma, terus kemudian harus ngajarin ke masyarakat dan promosi dan sebagainya, yang dimana itu susah sekali. Mungkin 3 itu sih, kayak stigma buruk, terus kemudian kesulitan di pemasaran dan tantangan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang minim ilmu terkait diversifikasi hasil perikanan kayak gitu. Oke. Jadi tantangan-tantangan yang ada pada kita dari FPC sendiri, mungkin ya ini sudut pandang dari FPC-nya. Nah, mungkin untuk kedepannya nih teman-teman nanti yang mungkin melihat podcast dari kita, kalau misalkan mau belajar tentang diversifikasi hasil perikanan, bisa nih kepo-kepo tentang IG-nya FPC juga. Apalagi Benar. di IG-nya FPC itu kan kita ada FPC News. Nah, kita di FPC News juga membahas tentang diversifikasi teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan kepo-kepo tentang diversifikasi, bisa baca-baca di FPC News di postingan Instagramnya FPC. Tuh. Oke, jadi gak kerasa nih Fauzi, kita udah ada di penghujung acara. Untuk penghujung acaranya nih, aku pengen tahu dan mau minta pesan dan kesan dari Fauzi sendiri, khususnya dari FPC yang sudah berinovasi tentang diversifikasi perikanan. Oke. Mungkin sedikit kata-kata semangat lah untuk kita semua sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa perikanan. Jangan lupa untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan berdedikasi untuk kemajuan perikanan di Indonesia. Karena sejatinya sendiri banyak dari potensi-potensi kita yang masih belum bisa teroptimalkan dan banyak yang malah dioptimalkan oleh pihak-pihak asing guys, antek-antek asing seperti itu. Jadi ya masa kita yang punya produk tapi yang ngolah dan menikmati orang luar kan rugi gitu guys. Jadi ya semoga kita sebagai mahasiswa kedepannya bisa lebih banyak berperan dan memajukan industri perikanan di Indonesia kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak banget nih Fauzi udah mau menyempatkan waktunya yang ini kan habis UAS ya, UTS ya. Yes. Pasti kayak tenaganya tuh masih habis UTS gitu. Oke, jadi ini podcast kedua kita FPC. Jangan lupa kalian untuk nonton podcast keduanya FPC. Jangan lupa like, komen, dan juga share di IG-nya FPC yaitu fpc.fpk dan juga di YouTube-nya FPC FPK Unite. Oke, terima kasih. Dadah. Bye bye.